A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati lakum aduwwun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat seiman seagama, masih melanjutkan uraian-uraian materi. Materi yang akan saya bahas saat ini yaitu yasinan malam Jumat. Di mana yasinan malam Jumat sangat-sangat semarak. Di mana tempat, di mana kampung banyak melakukan perbuatan ini. Bahkan yasinan malam Jumat dipakai arisan atau giliran, dikocok malam ini di tempat siapa, banyak sudah berbuat seperti itu. Sekilas mungkin benar yang kita baca ayat-ayat Allah. Dan memang ayat-ayat Allah ini tidak ada salahnya kapanpun kita baca. Jadi selalu yang batil dibungkus dengan agama oleh para ahli kitab. Dan setelah saya pahami bahwa Al-Quran ini syariat, Al-Quran ini risalah, aturan agama yang harus ditegakkan. Dan manfaat hukum bukan dalam dibaca, tapi dalam pelaksanaan. Sambil contoh, hakim. Hakim membacakan ponisan. Kata hakim, Anda dituduh begini melanggar hukum ayat sekian, pasal sekian, Anda dipenjara sekian tahun. Dakwaan ini hanya dibacakan, tidak ada pelaksanaan. Untuk apa hukum dibaca? Manfaat hukum dibaca untuk dilaksanakan. Dan Al-Quran ini percis, Al-Quran ini hukum agama. Manfaatnya bukan dibaca, dilaksanakan. Dan hukum tidak dibagi-bagi, tapi berjalan seluruhnya. Jadi kewajiban Anda umat Islam bukan membagi-bagi Al-Quran, tapi Al-Quran Anda baca, tersambung, pahami. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan. Dan Allah sudah berfirman di surat Al-Hijr ayat 90. Kama anzalna alal muqtasimin. Sungguh kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Ayat 91-nya, yaitu yang membuat Al-Quran terbagi-bagi. Jadi ternyata yasinan malam Jumat ini orang yang membuat Al-Quran terbagi-bagi. Bahkan surat Yasin dicopot dari induknya Al-Quran, dibuat buku kecil. Hampir kebanyakan yang yasinan malam Jumat bawahnya pun yasin kecil. Ini orang-orang kafir ahli kitab. Dan kepada umat Islam seluruhnya, Al-Quran sudah Allah beri kemudahan, ada arti yang diberikan oleh para ahli kitab, oleh para alim ulama. Sampai Allah berfirman, fa'in namanya sarna bilisanika lalu yatajakkarun. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi adanya arti dalam Al-Quran, pahami itu bahasa, artinya bahasa kita, bahasa Indonesia, pahami. Kemana arah risalah ini, arah syariat ini. Jadi kembali kepada yasinan malam Jumat, yang salah bukan membaca Al-Qurannya,
Tapi membagi-bagi Al-Quran dalam bentuk ayat atau surah itu dalam kekafiran. Dan ini perbuatan orang-orang kafir ahli kitab. Dan manfaat risalah dalam penegakan atau dalam pelaksanaan. Bukan membagi-bagi ayat atau surahnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini betul-betul peringatan dari Allah, ancaman dari Allah, pelajaran dari Allah, hukum-hukum dari Allah, pahami secara keseluruhan, baca tersambung setiap saat habis sholat, baca dan pahami. Jadi kalau saya katakan dengan tegas, agama Islam yang dibawa oleh Habib dan Islam golongan Indonesia ini, bangsa ini betul-betul berantakan, keluar dari hukum dan syariat yang Allah tetapkan. Kalau perintah Allah, kalimatnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, satu untuk semua. Tidak dipilih bangsa Arab, Eropa, semua. Kalau mereka Islam, beriman kepada Al-Quran, kalau itu perintah Allah berlaku untuk semua. Contohnya melaksanakan sholat. Tidak tawaran, mau presiden sekalipun wajib sholat kalau mereka mengaku Islam. Menunaikan zakat. Dan agama yang benar, saya terangkan kepada umat Islam, Allah hanya memerintahkan Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru ila liyabudu wa mulisina lahudin hunafa'a wa yakumna salatu zakah wa dinul qayyimah. Sesungguhnya kamu hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata menjalankan agama, melaksanakan salat, menunaikan zakat. Jadi agama Allah ini yang pertama mendirikan salat, menunaikan zakat sesuai dengan syariat. Disinilah keridhaan Allah akan muncul ketika umat mendirikan betul-betul mendirikan sholat. Itu risalah yang benar. Jadi banyak risalah yang memang bukan risalah agama tapi diada-adakan. Bahkan 9 video yang sudah naik ke publik, 8 bukan risalah agama. Saya terangkan yang 8 yang sudah naik. Pertama mazhab, Islam golongan, para wali, terus kemusyrikan lewat agama, Habib, terus maulid, tahlil, syair malam Jumat. Ini bukan risalah agama. Ini bukan pengajaran yang Allah tetapkan. Tapi ini yang diadakan oleh manusia. Bahkan Al-Quran berikan perumpamaan, ini berhala yang memang harus dihancurkan. Kembalikan agama Allah kepada hukum dan syariat yang benar. Dan saya sekarang menghancurkan mereka, menyeru umat ke jalan Allah agar agama Allah kembali kepada hukum dan syariat yang benar. Jadi kembali kepada Isya malam Jumat. Yang salah bukan baca Al-Qur'annya. Yang salah perbuatan kita membagi-bagi ayat dan surahnya. Dan manfaat hukum dalam pelaksanaan, bukan dalam bacaan. Hukum hanya dibaca, negara akan kacau balau. Jadi tentu kita baca untuk memahami agar kita dapat melaksanakan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Dan tidak ada satu orang pun yang diberikan izin oleh Allah untuk mengganti risalah Allah, firman Allah, aturan Allah. Bahkan orang yang mengganti firman Allah, risalah Allah, aturan Allah, merekalah penjahat Islam yang sebenarnya, orang kafir tulen, orang kafir asli. Inilah berhala bagi umat Islam yang memang harus dihancurkan. Ini penjelasan Yasinan malam Jumat. Jadi kembali lagi kepada umat Islam seluruhnya, jangan pernah membagi surah atau ayat-ayat Al-Quran. Baca seluruhnya, tersambung, pahami, dan tegakkan hukum-hukumnya. Ini yang saya seru kepada umat Islam. Jadi ini penjelasan Yasinan malam Jumat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.